Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam program Berkat Pagi. Pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan sebelum kita memulaikan aktivitas kita hari ini. Di dalam 1 Korintus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ketujuh, kita baca bersama-sama. Saudaraku yang terkasih, 1 Korintus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ketujuh, buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan yang akan saya mau sampaikan pagi hari ini, di mana kita mengetahui berbicara soal ragi. Dan berbicara soal ragi digunakan untuk membuat roti atau adonan dan bersifat mengembang. Ketika ditaruh dalam adonan, maka adonan itu menjadi mengembang atau menjadi banyak. Dan berbicara soal ragi, ayat yang ketujuh berkata, buanglah ragi yang lama itu. Artinya ragi berbicara di sini keburukan atau sesuatu hal yang Tuhan tidak senangi bagi jemaat yang ada di Korintus. Nah, Rasul Paulus menyampaikan supaya jemaat-jemaat yang ada di Korintus membuang ragi yang lama mereka. Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada kita pagi hari ini, bagaimana Tuhan menginginkan supaya kita, ketika kita sudah memberikan diri mengenal Tuhan, maka jangan sampai keburukan-keburukan kita yang sebelum kita mengenal Tuhan, kita masih bawa atau kita masih belum buang hal-hal tersebut. Artinya saudaraku yang terkasih, ragi berbicara keburukan dan Tuhan berbicara supaya kita meninggalkan atau kita membuang hal-hal yang buruk itu. Kenapa? Pastinya karena Tuhan tidak senang dengan hal keburukan. Ada banyak kita yang bangga dengan keburukan. Ada banyak kehidupan kita yang bangga dengan sesuatu hal yang kita lakukan. Tetapi Tuhan tidak senangi. Saudaraku yang terkasih, Yesus juga saat dia bersama-sama dengan murid-muridnya di dalam Matius pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-6, kita buka saja Matius pasalnya yang ke-6, bagaimana Yesus menyuruh murid-muridnya supaya berjaga-jaga dan waspada. Matius pasal 16 ayatnya yang ke-6, Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Bagaimana Tuhan menyuruh murid-murid supaya berjaga-jaga terhadap ragi orang-orang Saduki, terhadap hal-hal keburukan terhadap orang-orang Saduki. Nah, saudaraku yang terkasih, firman Tuhan pada saat ini, bagaimana Tuhan mengajarkan kita, Tuhan menyuruh kita supaya kita membuang hal-hal yang buruk itu. Dan kalau kita baca ayat seterusnya di ayat perikop kita tadi, ayat yang ke-7, sekarang ayat yang ke-8, karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan. Terus dikatakan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Jelas sekali firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-6. Bagaimana firman Tuhan berkata, sekali lagi saya baca, karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi apa? Dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Bagaimana supaya kita berpesta dengan kemurnian dan kebenaran? Kebenaran apa? Kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman yang selalu ada dalam hati kita. Yang ketika kita mengikut Tuhan, yang ketika kita sudah memberikan diri kepada Tuhan untuk selalu melayani Tuhan, untuk mengikut Kristus, maka wajib kita untuk kita membuang ragi yang lama, untuk membuang hal-hal yang buruk kita yang lama. Artinya saudaraku yang terkasih, mari sesuatu hal yang buruk yang dulu pernah kita lakukan sebelum kita kenal Tuhan, mari kita buang. Jangan pernah bawa, jangan pernah
rawat hal-hal tersebut karena Tuhan tidak senangi. Dan jangan pernah bangga dengan hal tersebut karena Tuhan tidak suka. Tetapi bagaimana Tuhan menginginkan supaya kita menjadi orang-orang yang selalu dimurnikan dan yang selalu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang selalu kita dengar, firman Tuhan yang selalu kita simak, firman Tuhan yang selalu tertanam dalam hati kita, itulah yang harus kita perbuat setiap harinya. Itu saja saudaraku yang terkasih. Sekali lagi mari hidup kita membuang hal-hal yang buruk di masa lalu kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan baru dalam hidup kita untuk meneguhkan kita menjalani hari demi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Immanuel, Allah beserta kita. Engkau Tuhan.